Nabi waktu haji wada menyembelih 63 ekor. Setelah 63 ekor dikasihnya pisau itu ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyembelih 37. 63 tambah 37 100 ekor. Setelah Nabi meninggal, dihitung mereka umurnya 63 tahun. Patutlah waktu haji wada itu berhenti dia pada sapi yang unta yang ke-63. Rupanya Nabi mau tiap tahun dia berkurban. Maka berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ditambah lagi ancaman Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang sanggup, siapa yang berduit, siapa yang mampu, falam yudahi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat ke tempat solat ini. Siapa yang berduit, siapa yang mampu, tak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat ini. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Isti'adah, semua jamaah yang hadir ini insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, kurban ikhlas, sedekah tulus, masjid semakin mulia. Yang pertama yang mau kita bahas adalah masalah kurban dulu. Sampai malam ini Masjid Isti'adah ini kurbannya sudah berapa ekor? 12 ekor sapi. Kambing sapi 12, kambing 8. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol kambing. Tapi jangan gara-gara ini 12 sapi ini dijual. Yang mengatakan lebih afdol kambing karena Nabi waktu menyembelih kambing itu, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, disembelihnya kambing.
Diambilnya kambing satu lagi, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dalil yang mengatakan afdal kambing. Adapun yang mengatakan lebih afdal unta, hadis tentang orang yang datang sholat Jumat waktu pertama macam berkurban seekor unta, datang pada saat kedua macam berkurban seekor lembu, datang saat yang ketiga macam berkurban seekor kambing, datang saat yang keempat macam berkurban seekor ayam, datang saat kelima macam berkurban satu butir telur ayam. Kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, jangankan lembu, telur ayam pun tak dapat. Maka menurut pendapat yang kedua ini lebih afdal unta, karena tempat kita tak ada unta, lebih afdal lembu. Terus menurut Ustaz Somad mana yang lebih afdal? Saya ikut mazhab Syafi'i. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yang ditengok mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Walaupun sapi kalau kurus tak afdal. Walaupun kambing, kalau kambingnya kambing jumbo sebesar anak sapi 200 kilo beratnya, bagus kambing. Jadi yang sudah 14 ekor 14 tadi 12 ekor sapi silakan sapi, yang 8 ekor kambing silakan kambing. Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang paling bagus, karena itulah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kalau saya tengok jumlah masyarakat yang ramai ini tak cukup ini 12 ekor sapi. Apalagi kalau ditengok tatapannya lapar semua. Mudah-mudahan habis acara tabligh akbar ini bertambah kurbannya insyaallah. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban walaupun sekali. Tiap tahun dia berkurban. Nabi waktu haji wada menyembelih 63 ekor. Setelah 63 ekor dikasihnya pisau itu ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyembelih 37. 63 tambah 37 100 ekor. Setelah Nabi meninggal, dihitung mereka umurnya 63 tahun. Patutlah waktu haji wada itu berhenti dia pada sapi yang unta yang ke-63. Rupanya Nabi mau tiap tahun dia berkurban. Maka berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ditambah lagi ancaman Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang sanggup, siapa yang berduit, siapa yang mampu, falam yudhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat ke tempat solat ini. Siapa yang berduit, siapa yang mampu tak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat ini. Duduk deh, duduk. Aku takut mengamuk orang tua di belakang. Lemparkan botol itu, aku yang kena. Siapa yang sanggup tak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat ini, kata Nabi. Menurut ilmu usul fiqih, kalau dalam ayat, dalam hadis ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Itulah dalil bahwa kurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Ini jamaah nih mazhabnya apa? Pas giliran kurban kalian bilang Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, satu kota sholat Jumat yang sah cuman satu. Satu kota Medan ini yang sholat Jumatnya sah cuman satu. Itulah dia Masjid Al-Masun, Istana Maimun. Jadi
Masjid ini ada sholat Jumat kemarin? Ada sholat Jumat? Sah apa tak sah? Tak sah menurut mazhab Syafi'i. Terus mazhab apa yang kalian pakai kemarin? Hanafi. Mazhab Hanafi asal sudah cukup ramai sholat Jumat sah. Namanya ta'addud al-Jum'ah. Makanya satu kota itu bisa banyak Jumat. Kalau mazhab Syafi'i satu kota hanya satu masjid jami'. Jadi sebetulnya kita ini campur-campur mazhab tanpa kita sadari. Cuman pas saya bilang kurban tadi wajib, Hanafi semua mengaku mazhab Syafi'i. Pas giliran sholat Jumat, rupanya dia bukan mazhab Syafi'i. Kemarin bayar zakat fitrah, pakai duit apa pakai beras? Pakai duit Hanafi. Pakai beras. Tidak pernah Nabi sekalipun bayar zakat pakai beras. Nabi bayar zakat fitrah pakai gandum, pakai kismis, pakai mentega, pakai kurma. Pakai beras itu bid'ah. Karena tak pernah dibuat Nabi. Asal tidak dibuat Nabi berarti bid'ah. Berarti makan sambal belacan itu bid'ah. Tak pernah dibuat Nabi. Jadi apalah dalilnya orang bayar zakat fitrah pakai beras? Qiyas. Qiyas ke apa? Qiyas ke makanan pokok. Kebetulan mereka di Makkah makanannya gandum, kita di Medan makanannya daun ubi tumbuk. Kebetulan di Papua bayar zakat fitrahnya sagu. Kebetulan di Jawa bayar zakat fitrahnya tiwul. Apa makanan pokok dia? Saya malam ini sedang mengajak kita berpikir, kita mengaji, kita belajar, bukan sekedar tablik akbar. Oh, ternyata dalam Islam ini banyak mazhabnya. Jadi nanti kalau ada ustadz yang berceramah berkurban itu wajib, berarti ustadz itu pakai mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i berkurban itu sunnat muakkad. Jadi yang mau berkurban alhamdulillah, yang tidak mau berkurban innalillah. Yang sudah berkurban alhamdulillah, yang belum berkurban masih ada kesempatan sampai hari Jumat tanggal 6 Juni. Hari ini kita sudah masuk tanggal berapa nih? 30. Berarti kita seminggu lagi. Mudah-mudahan selama seminggu ini dimampukan Allah kita berkurban. Udah kita bahas tentang hewannya. Kambing silakan, sapi silakan. Nah, sekarang tentang yang mampu ini siapa? Siapa orang yang mampu berkurban? Orang yang mampu itu sanggup dia menanggung biaya selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Di Medan kira-kira kalau makan pagi, makan siang, makan malam berapalah itu cocoknya? Makan pagi 15.000, makan siang 15.000, makan malam 15.000, tambahlah 5.000 lagi, akhirnya 50.000 sehari. Kira-kira cukup? Cukup. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Berarti kalau 4 hari 200. Ayahnya 200, emaknya 200, anaknya 200. Kebetulan hidup pula neneknya 1, 200. Berarti dia punya duit 1 juta. Di Medan berapa harga kambing sekarang, Pak Ketua? 1. Harga bersaudara lah, janganlah harga orang lain. 2.500.000 ya. 2.500.000. Jadi siapa yang punya duit 1 juta, ada tabungannya 2.500.000,
maka tanggal 6 Juni hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah nanti dia sudah dianggap mampu. 1 juta tambah 2,5 juta berarti 3,5 juta. Siapapun diantara kita ini yang punya duit 3,5 juta itu sudah dianggap mampu berkorban. Tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Ini kalau ku tengok dari wajah-wajah jamaah ini tabungannya paling sedikit 100 juta. Dari mana Ustaz tahu orang ini tabungannya 100? Karena ku tengok ketawanya lepas. Biasanya orang yang lepas itu 100. Tapi kalau payah dia itu banyak utang. Mudah-mudahan yang punya utang segera dilunaskan. Banyak juga kan utang. Jadi nanti kalau ditanya siapalah yang orang mampu itu? Orang yang mampu adalah mampu memenuhi kebutuhannya 4 hari, 10, 11, 12, 13 dan sanggup membeli seekor kambing, itu sudah dianggap sebagai orang yang mampu. Ini kalau saya tengok jamaah masjid Isti'adah ini orangnya orang-orang kaya semua. Dari mana Ustaz? Dari mana Ustaz Somad tahu? Karena tengoklah lampunya masjidnya. Tak berkaca lagi. Kemana kaca lampu? Tengok mangkuk-mangkuk bakso aja dibalikkan. Kalau aku tengok jamaah masjid Isti'adah ini orang-orang kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? AC-nya 11 biji. Kok tahu Ustaz 11? Ada angkanya situ 11. 12 selusin. Masya Allah pakai AC, tapi nampaknya AC-nya mati nih. Masjid pakai AC, pakai TV, luar biasa. Mudah-mudahan jamaah berkah rezekinya. Nah, kita udah bahas tentang masalah kambing sama lembu sudah, masalah siapa yang mampu sudah. Lalu kemudian tanggal 9 Zulhijjah hari Kamis nanti jangan sampai tidak puasa. Jangan sampai tak puasa ya Bu. Ibu jangan sampai tak puasa. Ibu nanti tanggal 9 hari Kamis niatnya niat puasa qadha. Niatnya puasa qadha karena puasa kalian banyak tinggal kemarin. Bulan Ramadan tinggal 7 hari. Yang mengandung tinggal sebulan. Yang menyusukan anak tinggal sebulan. Yang menyusukan anak 2 tahun tinggal sebulan. Mau diganti lahir pula adiknya. Ulah kalian lah itu semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ibu nanti hari Kamis puasanya puasa qadha. Cara berniatnya, aku berniat puasa qadha lillahi ta'ala. Nanti ibu dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa Kamis. 3, dapat pahala puasa Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai tinggal ya bapak-bapak. Saya bilang ibu-ibu mengqadha karena puasa mereka tinggal 7 kemarin. Rupanya lakinya tinggal 17 hari. Lebih banyak pula tinggal puasa laki ini lagi. Maka yang bapak-bapak tinggal puasanya niat qadha nanti hari Kamis. Malam itu aku berniat puasa qadha lillahi ta'ala. Dah lewat. Masuk hari Jumat pagi.
Hari Jumat pagi, dari mulai maghrib, sore Kamis, malam Jumat, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak ada orang takbir? Ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Meleleh air mata orang untuk bertakbir. Disangka teringat almarhumah emak, almarhum ayah, rupanya gaji belum cair. Jangan bertakbir hanya di masjid saja. Umar bin Khattab bertakbir di pasar, bertakbir mereka di Mina, suaranya sampai ke Makkah, jaraknya 6 km. Takbir. Ibu-ibu sambil memasak gulai kambing, Allahu Akbar. Ibu-ibu sambil membersihkan toples, macet pula tisu tadi, sambil menyusun sirup-sirup. Jangan hanya bertakbir di masjid. Ini kadang di masjid bertakbir sampai jam 2 malam. Allahu Akbar. Pergi kita ke masjid, tak ada orang, rupanya flash disk. Makanya banyak yang masuk surga itu flash disk, orangnya masuk neraka. Tapi insya Allah Masjid Isti'adah ini semuanya masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Insya Allah kita, atuk-atuk kita, nenek moyang kita, anak cucu kita semuanya masuk ke dalam surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian paginya sholat Idul Adha. Maaf cakap, perempuan yang berhalangan tetap hadir, tapi dia tak boleh masuk masjid. Perempuan yang berhalangan larangannya 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang membolehkan, mungkin mazhab dia lain. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Perempuan yang berhalangan, dia tetap di luar pagar mendengarkan khutbah. Makanya nanti ini Masjid Isti'adah, Pak Ketua, ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha di masjid dipasang sound system di luar, karena yang perempuan-perempuan banyak di luar. Tapi gue tengok laki-laki banyak di luar. Hai guys, tolong sound systemnya Pak Ketua pasang di luar, supaya perempuan-perempuan yang berhalangan tetap duduk di luar mendengarkan khutbah. Ini banyak sekarang orang sholat Idul Adha, begitu khotib sudah selesai, begitu sholat sudah siap, khotib tak didengarkan khutbahnya. Ini tak betul. Tujuan dari datang sholat Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Khatib berkhutbah di dalam, dia berkhutbah pula di luar sana. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lah bercakap, di mana kau beli telukung kau ni, cantik kan? Tengok banyak kali bunga-bunganya, bunga tai ayam pun ada di sini. Jangan urus itu, dengarkan khutbah. Karena inti dari sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Parkir motor kunci supaya jangan cemas kita mendengarkan khutbah. Hilang agaknya, hilang agaknya. Helm bawa,
Kok Ustaz tiba-tiba ingat bawa helm? Itu tengok ada helm tersangkut. Daripada kita nggak khusyuk. Cocok itu, cocok. Daripada kita nggak khusyuk mendengar khutbah, hilang helm. Bagus Pak. Tolong nanti Pak Ketua buatkan gantungan helm di luar. Satu orang 10.000 pemasukan untuk masjid. Nah, selesai sholat Idul Adha, pulang menyembelih. Dianjurkan orang yang menyembelih itu adalah orang yang berkurban. Nabi menyembelih sendiri. Putus urat makan sama urat nafas. Ada urat makan, ada urat nafas. Jangan hanya putus urat makan, tapi urat nafasnya tak putus. Begitu dipotongnya, darah keluar, rupanya dia penakut pula. Menengok darah itu tumpah, dia pingsan. Sapi tak mati, yang motong pingsan. Makanya kalau tak ada ilmunya jangan. Saya ini nampaknya aja menggelegar kalau ceramah, tapi kalau motong, jangankan sapi, motong ayam pun saya tak pernah. Tapi kalau dicari-cari di YouTube itu ada saya motong sapi sekali. Itu untuk konten aja. Habis itu saya pelatihan. Yang buat pelatihannya namanya Juleha, juru sembelih halal. Tolong Pak Ketua, undang Juleha Sumatera Utara Medan, panggil beberapa tukang potong di masjid supaya dibuat pelatihan. Karena banyak orang tak pandai motong. Ibu-ibu mau ikut kursus Juleha? Bagus, bermanfaat untuk laki kalian yang nggak sembahyang. Bang, macam-macam kau bang. Perempuan tidak ada motong sendiri. Apakah kalau perempuan memotong ayam, memotong sapi, boleh kita makan dagingnya? Boleh. Perempuan memotong sembelihannya sah, tapi motong hewan kurban afdal yang memotong laki-laki. Tapi kalau semua laki-laki ini tak bernyali, tak bermental, udah penakut semua, takut sama bini, dan perempuan berani memotong, dia yang motong, maka dagingnya tetap boleh dimakan. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa waktu motong itu tidak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa waktu motong itu cuma Bismillahi Allahu Akbar? Karena tak cocok, tak sesuai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masa kau bilang kasih sayang kau potong juga? Itulah maka tak lanjut sampai Ar-Rahmanir-Rahim, hanya sampai Bismillah aja. Bismillah, Allahu Akbar. Cara motongnya dua. Cara yang pertama, ditarik pisaunya dari bawah ke atas. Darahnya turun ke bawah. Waktu ditarik begini itu darahnya turun ke bawah, ke ujung pisau. Cara yang kedua, dari atas ke bawah. Biasanya dialas pakai daun pisang, karena takut darah itu ke muka kita. Dari atas ke bawah. Untuk lengkapnya tengok video saya waktu motong. Tapi saya habis motong itu tidak lagi. Saya ini orangnya suara aja menggelegar, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya. Tapi kalau udah dihidangkan, tak pula sampai hati membiarkannya. Langsung kita selesaikan kan? Nah, saya anjurkan adik-adik ikut kalian pelatihan menyembelih. Buat Pak Ketua, penyembelihan hewan kurban, supaya kalian punya semangat untuk menyembelih Benyamin Netanyahu. Takbir.
semangat orangnya. Diambilnya Bismillahi Allahu Akbar. Setelah darahnya tumpah habis, mati dia, dikuliti, diambil hatinya, dipotong, siram jeruk, cuci bersih, kasih garam, bolak-balik bakar, dimakan. Itulah makanan pertama hari itu. Sebelum itu tak ada makan. Itu bedanya sama Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Sedangkan Idul Adha tidak ada makan apa-apa dan tidak berasap 3 batang. Memang betul-betul tak makan, tak minum, tak berasap. Dari sholat subuh tadi tak ada kopi, tak ada teh, tak ada air putih. Memang betul-betul puasa. Itulah yang paling afdal. Dimakan hatinya karena itu cepat masaknya, cepat matangnya. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir, dagingnya bagi semua ke fakir miskin. Itu yang paling the best, paling mantap. Pak Haji, ya, ini kami panitia kurban dari Masjid Isti'adah. Ini kami mau ngasih daging, mau ngasih kupon Pak Haji. Saya udah dengar ceramah Ustaz Somad, saya mau makan hatinya aja sedikit. Setelah itu saya tak perlu kupon. Bapak tak mau, tak usah kupon, dagingnya aja antar. Yang paling afdal, makan hatinya sedikit, dagingnya bagikan semua. Itu yang paling afdal. Tapi biasanya di setiap daerah satu orang dapat 1 kupon, yang berkurban dapat 2 kupon. Di masjid kita gitu juga ketua. 1/3. Wah, enak juga kita kurban di sini. Kalau di tempat kami, orang yang berkurban itu cuma dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai anggota masyarakat, 1 kupon sebagai orang yang berkurban. Cuma dapat 2 kupon. Tapi di Masjid Isti'adah dapat 1/3. Ini kalau bocor ke masjid lain kena tuntut orang. Semua orang bahkan bawa baleho, buat macam isti'adah, buat macam isti'adah kata mereka. Nah, adapun masjid isti'adah bagi 1/3 itu pun sunnah. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Kalau ada jamaah isti'adah menyerahkan duit, Pak Ketua, Pak Pengurus, Pak Panitia, ini sapiku, tolong potongkan badannya, ekornya, kepalanya untuk aku. Panitia kasih tahu, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Kami bukan tukang potong. Tidak boleh menjadikan daging sebagai upah. Kepala, kulit, tanduk, daging, bulu dijadikan sebagai upah tukang potong, tukang kulit, tak boleh. Hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat ya tak apa-apa, juga namanya hadiah. Tapi kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik parang. Upah namanya. Kau bayar upah, kalau tidak ke leher kau nanti dia. Itu upah namanya. Jadi solusinya supaya panitia jangan mengambil daging, supaya jangan mengambil kepala, dikasih tahu ke panitia, ke pengurus semua. 1 sapi budgetnya 1 juta, 200 untuk misal nih, musyawarahnya lain-lain nanti. Tukang potong 200, tukang kulit 200, tukang cincang, tukang bagi 600 misal. Baru kemudian 1 sapi budgetnya 1 juta, yang ngurus 10 orang, tukang potong, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Semua kalian dikasih duit supaya tidak mengambil daging lagi. Ini untuk menjaga dagingnya
menjaga panitia, menjaga masyarakat, menjaga orang yang berkurban. Itu solusi. Macam mana kalau duitnya berlebih? Sapi ada yang kurus, ada yang gemuk. Sapi ada yang besar, ada yang kecil. Membalikkan duitnya repot. Caranya diakad. Maka panitia membuat akad. Aku bayar duit ini untuk sapi kurban sekaligus biaya operasional tunai. Karena kalau hanya untuk sapi kurban, berlebih duitnya mesti dibalikkan. Tapi kalau untuk operasional, sisa duitnya bisa beli tali, beli pisau, beli karpet, beli plastik, upah tukang jaga malam. Siapa yang menanggung duit kopi jaga malam? Kalau tidak diambil, duit dari masjid diambil, mana boleh? Itulah dia namanya biaya operasional. Lalu kemudian dibagikanlah. Ini tidak ada aturan baku. Ini berdasarkan musyawarah saja. Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Rupanya di sekitar lingkungan Masjid Isti'adah ini ada saudara kita yang tak Islam, non muslim, beda signal, beda server. Bolehkah dia mendapatkan hewan kurban? Ini enaknya ceramah di Masjid Isti'adah ini. Ustadz yang bertanya, jamaah itu pula menjawab. Memang pintar-pintar orang ini. Kalau kurbannya kurban sunat, boleh. Tetangga Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu boleh dapat. Kalau kurbannya kurban sunat. Tapi kalau kurbannya wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar Pak Ustadz, kok jadi aku nikah sama dia, berkurban aku tahun ini. Tapi kalau gagal, sampai mati aku tak akan berkurban. Itu kurban nazar itu tidak boleh dibagi kepada non muslim. Karena yang boleh dibagi kepada non muslim itu adalah sodakoh. Sodakoh itu sunat. Sedangkan yang wajib tak boleh. Bolehkah berzakat kepada non muslim? Tak boleh. Tapi bersodakoh boh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis kurban, baru masuk judul yang kedua, sedekah tulus. Kenapa kurban lebih dulu daripada sedekah? Lebih berat berkurban apa bersedekah? Lebih berat bersedekah. Lebih berat bersedekah. Lebih berat berkurban. Tengok sedekahnya juga. Kalau sedekahnya 2.000 memang lebih berat berkurban. Tapi kalau bersedekahnya 1 miliar lebih berat bersedekah. Secara umum lebih berat berkurban. Karena harga satu sapi di masjid kita berapa ketua? Satu sapi. Satu sapi 2.300.000 di Masjid Isti'adah. Saudaraku jamaah sekitar Masjid Isti'adah, berkurbanlah kalian ke Masjid Isti'adah. Satu sapi 2.300.000. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Segera daftar sebelum mati.
kurban 2.300.000, bersedekah 100.000, 200.000. Jadi sengaja dibuat judulnya yang berat dulu. Kalau yang berat aja terasa ringan, apalagi bersedekah. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 30. 15 menit lagi udah sejam saya bercakap. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang sehat, tak terasa waktu itu cepat. Udah 45 menit saya ceramah. Kenapa Ustadz bilang jamaah ini sehat? Kenapa? Mic-nya pula yang sakit. Kenapa Ustadz bilang jamaah ini sehat? Mohon maaf Ustadz. Kenapa Ustadz bilang jamaah ini sehat? Karena saya berceramah itu, kalau saya ceramah saya tengok biji matanya satu-satu. Karena tengok matanya itu menunjukkan orang sehat. Kalau orang sedang sakit, nengok karpet itu aja deh, sambil garuk kepala. Kapanlah penderitaan ini selesai gitu. Ini jamaah istiadah ini sehat-sehat semua. Dan kalau saya tengok wajah-wajahnya anak-anak muda. Anak muda. Ada juga mukanya tua. Tapi sesungguhnya di dalam badannya itu dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapapun yang datang malam ini, dia adalah anak muda. Betul? Siapapun yang di rumah duduk-duduk ongkang-ongkang goyang kaki malam ini, walaupun dia anak muda, dia adalah panti jompo. Ini yang hadir nih orang muda semua. Yang di atas nih nggak tahu juga lah ya. Saya malam ini dimuliakan, dihormati, dibuatkan baleho gambar besar, dibuatkan kursi duduk saya di atas. Saya sangka saya lah yang paling tinggi di sini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Memang hebat masjid ini, memuliakan perempuan. Perempuan dibuatnya di tempat yang paling tinggi. Begitulah kita memuliakan ibu kita, memuliakan kakak kita, memuliakan makcik kita, memuliakan adik kita, memuliakan istri kita. Kalau kita tidak muliakan mereka, mereka akan dihinakan oleh orang lain. Kalau mau memuliakan perempuan, tengoklah masjid istiadah memuliakan perempuan. Gak usah kalian tepuk tangan. Berikut ini ada 15 menit lagi, saya jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.